Halo anak-anak kelas 9, saya Sir Justin akan melanjutkan pembahasan kita kali ini masih di bab kemagnetan. Namun pada video kali ini kita akan membahas subbab 5.4 mengenai gaya Lorentz pada kawat berarus listrik. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh sebuah penghantar yang memiliki arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi ada hubungannya antara listrik dan magnet. Kemudian, gaya Lorentz itu memiliki dua prinsip, ya. Kita kenal dengan prinsip gaya Lorentz di sini ada dua. Yang pertama, arah gaya Lorentz dipengaruhi arah arus listrik dan arah medan magnet. Jadi arah gaya Lorentz selalu tegak lurus bidang di mana arus dan medan magnetnya itu bekerja. Yang kedua, kawat yang berarus listrik itu tidak akan mengalami gaya Lorentz bila arus listrik dan medan magnetnya sejajar. Jadi hanya akan mengalami gaya Lorentz apabila medan magnet dan arus listrik itu saling tegak lurus. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar yang pertama dulu. Gambar yang warna putih ini arah gaya Lorentz. Andai kita memiliki dua buah magnet yang kutubnya saling berlawanan, ini kutub utara, ini kutub selatan, medan magnet tentu akan keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan, ditunjukkan oleh panah yang arahnya ke kiri ini. Semisalnya kita mempunyai kawat lurus berarus listrik yang arah arus listriknya itu ke atas, maka tentu gaya Lorentz-nya itu akan saling tegak lurus ke arah luar dari bidang kertas. Maksudnya ke arah luar dari bidang kertas, sesuai dengan kaidah telapak tangan. Perhatikan juga gambar tangan yang ini. Ketika ini kawat lurus, ibu jari itu akan menunjukkan arah arus listrik. Jari-jari tangan itu akan menunjukkan arah dari medan magnet. Dan dorongan dari telapak tangan itu akan menunjukkan gaya Lorentz-nya. Dan ingat, ini hanya arah gaya Lorentz itu dapat ditentukan dengan arah telapak tangan kanan. Selain arah telapak tangan kanan, kita juga dapat menggunakan kaidah jari tangan kanan, di mana ibu jari juga merupakan arah arus listriknya, atau kita kenal dengan I, nanti simbolnya itu I. Dan jari telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah itu akan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Sebagai ilustrasi lagi, perhatikan gambar arah gaya Lorentz dalam koordinat 3 dimensi ini. Arah gaya Lorentz dalam koordinat 3 dimensi yang ditunjukkan oleh 3 buah jari, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Seperti ini. Kalau kita petakan arahnya dalam koordinat 3 dimensi seperti ini, semisalnya kita memiliki arus listrik yang arahnya ke arah sumbu X ke sebelah kanan sini, dan medan magnet yang ditunjukkan oleh jari-jari tangan itu ke arah sumbu Y positif, maka gaya Lorentz-nya itu akan ke arah sumbu Z positif. Perhatikan gambar yang kecil ini. Arus listrik ini arahnya ke sumbu X positif, medan magnet ke sumbu Y positif, dan F di sini ditunjukkan dengan tanda titik atau tanda dot. Tanda dot ini menunjukkan bahwa arah gaya Lorentz itu akan keluar dari bidang gambar. Seperti itu. Kurang lebih kalau arah gaya Lorentz digambarkan pada bidang 3 dimensi. Pada bidang 2 dimensi, seperti itu kurang lebih ilustrasinya kalau gaya Lorentz digambarkan pada bidang 2 dimensi. Untuk melukiskan ini ya koordinatnya. Kemudian selanjutnya mengenai persamaan gaya Lorentz. Hubungan arus listrik dengan gaya magnetik itu dapat dirumuskan dengan persamaan gaya Lorentz. Arus listrik sebanding dengan gaya Lorentz yang ditimbulkan. Artinya, semakin besar arus listrik yang mengalir, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga makin besar. Demikian juga dengan perubahan medan magnet yang diberikannya. Yang kedua, akibat dari arah arus atau I dan arah medan magnet atau B di sini saling tegak lurus, maka secara matematis besarnya gaya Lorentz dituliskan menurut persamaan berikut ini. Itu F sama dengan B kali I kali L. Apa saja, di mana F-nya itu adalah gaya Lorentz dalam satuan Newton, B-nya itu merupakan medan magnet tetap dalam satuan Tesla, I-nya merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, dan L-nya merupakan panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dalam satuan meter.
Jadi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz dalam suatu kawat berarus? Medan magnet, kuat arus, dan panjang kawat. Untuk memperbesar gaya Lorentz, maka besarkan medan magnetnya, besarkan kuat arusnya, dan besarkan panjangnya. Ya, seperti itu, karena fungsinya ini linier, sebanding gitu ya. Selanjutnya mengenai manfaat gaya Lorentz. Alat listrik yang bekerja memanfaatkan prinsip gaya Lorentz itu ada contohnya, ada speaker, motor listrik, galvanometer motor listrik. Perhatikan ini speaker, sini motor listrik, dan ini galvanometer. Keduanya bekerja akibat medan magnet dan arus listrik yang timbul, sehingga dari medan magnet dan arus listrik yang saling tegak lurus tadi akan menimbulkan gaya Lorentz, sehingga alat-alat ini bisa bekerja. Gaya Lorentz juga bermanfaat dalam pembuatan galvanometer yang digunakan untuk mengukur besarnya arus listrik. Selain mengukur besarnya arus listrik, galvanometer juga digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Dan secara garis besar, prinsip kerja galvanometer itu mirip dengan motor listrik, yaitu memanfaatkan gerakan putaran akibat adanya gaya Lorentz, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, maka berapakah gaya Lorentz yang timbul? Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan data-data yang diketahui, yaitu data-data yang saya beri warna merah, saya beri warna hijau dan kuning di sini. Dan kita tuliskan panjang kawatnya adalah 10 meter, kuat arusnya adalah 5 mA, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 atau 0,005 ampere, dan medan magnetnya itu adalah 8 Tesla. Yang ditanyanya adalah gaya F-nya, F Lorentz. Maka dengan menggunakan persamaan yang tadi, yaitu F sama dengan B kali I kali L, kita peroleh B-nya kita substitusi 8 Tesla dikali 0,005. Silakan perbaiki ini jadi 0,05 tambahkan 0 di sini. Dan dikali dengan 10, 5/1000 dikali 8 dikali 10, itu hasilnya adalah 0,4 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang ditimbulkan adalah 0,4 Newton. Contoh lagi, yang kedua. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, gitu ya, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan data yang diketahui, yang saya beri warna merah, saya beri warna ungu, dan ini 12 Newtonnya harus saya beri warna juga, di mana L-nya adalah 2 meter, kuat arusnya adalah 2 mA, atau kita tulis 0,002 ampere, dan gayanya adalah 12 Newton. Yang ditanya di sini adalah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut. Dengan menggunakan rumus F sama dengan B kali I kali L tadi, dan karena yang ditanya adalah B yang sama dengan F bagi I kali L, kita tuliskan F-nya itu adalah 12 Newton dibagi I-nya adalah 2 mA. Perbaiki ini juga, bawahnya ini menjadi 0,002 ya. 0,002 tambahkan 0 di sini. Jadi dikali 2. 12 dibagi 2/1000 dikali 2. Atau dengan kata lain 12.000 dibagi 4 itu akan sama dengan 3.000 Tesla. Jadi besar medan magnet yang ditimbulkan itu adalah 3.000 Tesla. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai gaya Lorentz dan aplikasinya. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.